Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita memasuki hari keempat. Kita akan mulai belajar bagaimana prakteknya menerjemah dengan metode Granada. Berarti kita sudah belajar 4,5 jam ya? Iya. Ya. Alhamdulillah. Ya, kurang dari itulah karena kan ada pertanyaan, ada istirahat sebentar. Nah, sekarang kita mau praktek. Prakteknya itu di 1 juz pertama. Ya. Praktek kita itu di 1 juz pertama. Dan itu yang saya pilih karena 1 juz pertama itu mengandung kira-kira 70% bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita praktek ya 1 juz pertama saja dan kita kuasai semua perubahan kata dan kedudukan kalimatnya, itu artinya kita sudah menguasai 70% bahasa Al-Quran. Bisa begitu? Ya, bahasa Al-Quran itu nggak banyak itu. Ya, terulang-ulang saja. Langit, bumi, surga, neraka, taat, maksiat, ya, takwa, dosa, dan seterusnya. Nah, jadi kita itu mesti punya ini ya, punya buku khusus untuk latihan, nah, supaya bisa kita oret-oret di bawahnya, ya. Kayak kemarin kita tuh latihan ya, ada Arabnya, tulisan maknanya di bawahnya gitu. Terus, jadi Qur'annya kita baca, rumusnya kita siapkan, kamusnya kita siapkan, tuh, tafsirnya kita siapkan, supaya kita belajar tuh dapat banyak, dapat faham bahasa kata perkataannya, kedudukan kalimatnya, terus kita bisa menerjemahnya dan bisa memahami tafsirnya. Tuh, tafsir Ibnu Katsir apakah harus beli? Ya, kalau Android sih ada ya tafsir Ibnu Katsir. Kalau yang Pro cuma 50.000. Tuh, jangan sampai kita seumur hidup nggak pernah baca tafsir. Nah, minimal surah Al-Fatihah kita baca tafsirnya. Karena itu yang kita pakai untuk sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita akan praktek ya. Prakteknya di surah Al-Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, nanti
kita mau menerjemah tuh bukan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim kita terjemahkan langsung bisa begitu, enggak. Ya, kan kita latihannya pakai kamus, pakai rumus gitu kan. Nah, jadi a'udzu misalnya. A'udzu nih apa nih artinya nih? Ya. Ini kan awalan A, akhirnya O, berarti A ini pasti artinya aku. Gitu. Jadi akar katanya awadha. Wawu ditambah menjadi alif. Jadi ada. Ada. Ya, di kamusnya tuh tertulisnya ada. Tuh, tapi tetap saja carinya awad, cari di awada ya, cari di awada, ain wawu dzal, nanti wawunya tertulisnya alif. Gitu deh, Pak. Baik, sekarang kita mau cari awada ya. Cari awada ya pasti dari ain ya. Bapak perhatikan pojokan ini ajaba. Berarti paling bawah tuh ajaba ya. Kita kan cari awak kan? Ajafa, ada, adana, azaba, arasya, arama, azza, asa, asa, adha, aqa, aqala, alaqa, alama, ala, ama, habis mim. Bentar lagi ya, ini masih mim. Nun, anata, ada. Perhatikan. Ada kembali. Bentar lagi berarti ada. Perhatikan baik-baik. Ada ya'udhu audhan. Kelihatan? Ya ada ya'udhu audhan. Berlindung. Nih, perhatikan ya. Pak Kiai ini. Ada. Ini asalnya awada. Tadi kan a'udhu akar katanya awada. Kan? Jadi kita cari, buka kamus cari di ain wawu dzal, awada. Yang nggak ketemu. Kenapa? Karena wawunya berubah jadi alif. Tapi alif ini tetap di urutan wawu. Jadi ada ya'udhu audan. Kalau oke, perhatikan nih. Ini kan ada 3 kata nih, 1, 2, 3. Yang pertama ini akar kata ini. Ya, kata kerja bentuk lampau orang ketiga tunggal laki-laki. Jadi ada dia telah berlindung. Ya'udhu dia sedang berlindung. Audzan perlindungan. Tuh ya. Nah nih. Ya'udhu ya-nya ini bisa diganti alif. Kalau diganti alif a'udhu. Diganti alif berarti aku berlindung. Ya. Lihat nih, kan ini ada a'udzu aku berlindung. Ya, surah 2 ayat 67. Dan seterusnya. Oke ya. Jadi sekarang kita tulis
di a'udzu nih, hanya aku, awadanya berlindung gitu. Ya, jadi aku berlindung. Billahi apa tuh? Ustaz, screen-nya diganti, Ustaz. Oh ya, maaf. Gitu ya, mesti gitu ya, mesti. Kelihatan ya? Iya, Ustaz. Oke. Jadi a'udzu, aku berlindung. Ya. Billahi, bi-nya kepada. Bi itu bisa artinya dengan kepada. Ya. Jadi saya kembali lagi ya, ini mesti pelan-pelan. Itu kan a'udzu akar katanya awada, wawu di tengah berubah menjadi alif. Nih ya. Teorinya nih. Dia ada di huruf penyakit. Isma. Ya ini nih, wawu di tengah, kan awada ya, wawu di tengah, berubah menjadi alif. Kalau misalnya qawala jadi qawla, gitu ya. Kasusnya nih. Jadi wawu atau ya di tengah berubah menjadi alif. Di kamusnya tertulisnya gitu. Ya. Kita kembali. Billahi kepada Allah. Berlindung kepada Allah, berlindung dengan Allah boleh dua-duanya ya, meskipun maknanya bisa beda. Minasyaitani, mina itu min. Ya, ini huruf nih. Huruf bermakna. Min dari asyaitan, syaitan. Ya. Ar-rajim dari kata, nah kalau asyaitan itu ya, bisa dua ya, bisa al kita buang, alif nun kita buang dari syaitan, jadi syaitan. Atau dari syatona, ya sisipan, alif sisipan. Ya. Baik. Jadi nanti kita buka kamusnya ya. Dari shin ya. Syatana. Ini masih syara. Udah lewat nih. Nah ini syayatin, syaitan, syaitan. Ya. Ini akar katanya ini. Syatana menyalahi. Gitu ya. Di atas situnya di atas. Di mana? Di lemari. Maaf sebentar Pak ya. Iya Pak Joey. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, itu
pesannya langsung di Pak Solihin bisa Pak bukunya itu. Oh iya iya. Kamusnya tuh kan ada beliau. Iya iya. Saya udah ada sih Pak. Oh ada ya. Saya udah beli dari kemarin. Oh, alhamdulillah. Keren keren keren. Bukunya juga udah ada ini. Oh, gampang nyarinya kan Pak? Saya dulu ikut ini Pak yang di UI dulu. Oh, 2017. Tapi ini mau ngulang lagi gitu. iya. Oke Ustaz, silakan Ustaz. Maaf ya. Baik. Nah, jadi kita sudah dapatkan berapa nih? A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari setan. Ar-rajim. Jadi kalau menurut saya dari setan aja, nggak usah dikasih dari godaan setan. Ya, Pak. Karena setan itu bukan cuma punya godaan saja, banyak punya tempelengan juga, ya. Punya cekikan juga. Setan. Apa saja yang berkaitan dengan setan, kita berlindung dari setan. Ya, terus ar-rajim, awalan pasti kan? Gitu ya? Ya, sisipan. Jadi akar katanya rojama. Kok bisa begitu? Ya. Coba kita lihat ya. Mana ya? Gitu ya. Kenapa nggak bisa? Ini. Baik. Bapak sekarang perhatikan ya. Tadi kan terlihat ini tulisannya Al-Qur'annya? Terlihat Ustaz, terlihat. Terlihat Ustaz, terlihat. Oke. Tadi kan kita katakan ya bahwa al ini awalan. Ya Pak ya, kan kita mau untuk ngajar lagi nih. Ya sisipan. Jadi akar katanya rojama. Kok bisa gitu ya? Kita coba ya. Kita lihat. Lihat ya. Ini ada al ya. Ada al. Oke. Awalan al.
Terus sisipan, ini sisipan ya, sisipan ya. Oke. Nah, jadi akar katanya rojama, gitu kan? Kelihatan nggak tulisannya rojama nih? Rojamanya belum muncul Ustaz. Belum muncul. Oh, harus selalu di stop dulu ya. Terus lagi gitu. Ya, kelihatan kan? Kelihatan, Ustaz, kelihatan. Oke. Nah, rojama. Jadi akar katanya rojama. Nanti buka kamusnya. Ya. Buka kamusnya. Cari di ro. Ini kan ro'a. Kita mau carinya roja. Nah, jadi gimana tuh? Nah, ini masih ro'a. Roba. Ini roja'an nih. Bentar lagi berarti. Ya, ini rojama nih. Rojama. Yarjumu rajman, melontari dengan batu atau mengutuki. Dari rojam, rajam, rojim kan ya, rajam itu ya. Nah ini nih, rojim yang terkutuk, yang dirajam. Oke gitu ya. Jadi kita terjemah nih rojim nih. Jadi rojim itu apa artinya? Yang dirajam. Yang nanti kita tulis ya yang dirajam gitu. Nggak pintar nulisnya pakai ini susah. Jadi yang dirajam. Nah, gitu ya. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitan dari setan ar-rajim yang dirajam. Gitu. Nah, sekarang kasusnya kita di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bismi, gitu kan? Akar katanya apa tuh? Apa akar katanya? B-nya hilang ya, Ustaz? Ya, bi kan sama dengan ini nih, biasanya dengan, ya kan? Berarti kan tinggal dua tuh. Sama, iya. Tinggal sama kan? Kalau tinggal dua apa? Supaya tinggal tiga tuh digimanain? Ditambah, kalau nggak salah. Tambah Nah, alif ya. tambah apa? Alif, Ustaz. Tambah alif depannya Ustaz ya. Tambah alif di akhir dong. Akhir. Mas. Tambah alif di akhir. Ya. Kita lihat ya. Nih. Dia kan huruf penyakit nih. Oh. Oke, jika setelah dikurangi tinggal dua. Tadi kan bismi kan, Pak Yaya. Dikurangi baknya kan, tinggal sama. Berarti kan tinggal dua. Ini contohnya kholau. Waw alifnya dikurangi, tinggal khola. Gitu kan? Tambahkan alif atau ya di akhir. Nah, jadi kalau kasusnya bismi berarti sama atau sama, ya kan? Bacanya sama saja. Tuh. Tapi kalau yang akhirnya alif berarti sama wa. Kalau akhirnya ya sama ya kan? Karena akhir alif itu berarti waw. Gitu deh. Tuh. Jadi gimana? Jadi bismi itu dari sama.
Ya, kita kasih alif ya di akhirnya. Kita kasih alif, jadi kok bisa gitu? Undur. Oh, dia otomatis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi akar katanya berarti apa? Sama. Nah, ya. Sama. Sama. Sekarang kita buka di kamus. Bukanya dari sin. Nah, ini kan masih sa'a nih. Sabah. Masih sabah. Saja. Saha. Saha. Sadasa. Sarmada. Sahaya. Sakoh. Saka, saka, habis salam baru mim nih. Salah, samada, samaro. Sama'a, ini ya. Sama, yasmu, samwan, menamai. Ya. Sama, yasmu, samwan, menamai. Kalau sama yasmu sumuwan artinya tinggi. Jadi dari akar kata yang sama tuh ya, ism yang artinya nama dengan sama yang artinya langit. Gitu Pak. Apa kaitannya nama dengan langit? Ya begitulah mestinya ya, nama itu nama yang bagus gitu, nama yang tinggi bukan nama yang rendahan. Mana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menghormati nama. Makanya nggak boleh menghina, cebong, kampret, tuh nggak boleh. Ya, kasih nama anak juga mesti yang bagus. Baik, kita turun sini ya. Karena ini kan kamus Quran nih. Sammakum, sammaitumuha, sammaituha, dan seterusnya itu ada ism nama. Ya. Terus setelah itu ada di sini di bawahnya nih. Bismi itu, bismi dengan nama, ismuhu namanya, nama-nama dan seterusnya. As-sama langit, samawat langit-langit, ya. Gitu Pak. Jadi dapatlah kita maknanya. Bismi itu dengan nama, bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahman. Al pasti awalan ya. Nah, akar katanya rohama. Apakah alif nun itu akhiran? Ya, apakah alif nun itu akhiran? Ya, kita lihat ya. Alif nun itu ternyata akhiran. Masih ada lagi tuh alif nun yang akhirnya tidak begini, karena bisa nu. Ya. Saya akan tulis di sini. Nah, nanti kita buka ya. Jadi akar katanya apa tadi? Akar katanya adalah rahama. Ar-Rahim, al kita buang, ya juga kita buang ya. Al awalan ya sisipan. Jadi akar katanya rahama. Sama-sama tuh, ini rahama juga kan.
Jadi kita buka kamusnya. Kita buka kamusnya. Roja. Nah, ini sudah masuk rahama. Rahabara. Ternyata bukan rahama, tapi rahima. Yarhamu rahmatan. Mengasihi, menyayangi. Tuh, nanti ada di sini ya. Rahimna dan seterusnya. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang pemurah, yang maha pemurah, Ar-Rahim maha penyayang. Dapatlah kita maknanya ya. Nah, jadi kita terjemah deh dengan nama Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Gitu. Nah, tinggal nanti kita buka tafsirnya. Apa sih bedanya pemurah dengan penyayang? Gitu nggak? Bentar ya. Ada yang mau saya tunjukkan. Nah, perhatikan. Nah, ada pola tadi kan maha pengasih, maha penyayang gitu nggak? Itu mahanya itu dari mana itu? Kok bisa gitu? Maha pengasih, maha penyayang, mahanya itu dari mana? Ini ada nih ya. Bentuk kata atau pola maha atau sangat. Ya, ada polanya dia. Fa'il. Ya, Pak ya, misalnya fa'il. Nah, ya-nya ini artinya maha nih. Ya. Ya, ya-nya ini artinya maha. Nah, seperti rahim, sami', alim, basir. Gitu enggak? Qarib. Rahim, contohnya nih, rahim. Ya-nya maha nih. Terus fa'ul, seperti ghafur, wawunya yang maha nih. Ya Pak ya, dicatat sekarang nggak ada di buku. Fa'lan, alif nunnya nih yang maha nih. Seperti rahman. Fa'al, ya, tasydid. Kayak rahman nih, ya alif nunnya ya. Fa'al, tasydid sama alifnya nih yang maha nih. Seperti alam, alamul ghuyub, maha mengetahui yang gaib, tasydid sama alif. Itu antara lain ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali ke sini ya. Jadi baru kita sampai satu ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Gitu kan? Apa nih maksudnya? Ya buka tafsir. Ya, buka tafsir. Akan semakin mudah kita memahami tafsir kalau kita memahami bahasanya. Kita bisa menerjemah. Baik, sekarang alhamdulillah. Alnya kan awalan. Gitu enggak? Alnya awalan.
Jadi akar katanya hamada. Oke. Akar katanya hamada. Kita buka di kamusnya. Hamada. Oke. Kalau saya buka kamus, saya bisa lah. Ya, saya bisa menerjemah lah. Ya, kitanya buka kamus nggak pada nih. Buka yang online salah satu. Boleh ya. Hasya. Besok saya akan pakai kamus yang lain ya. Tapi ini kamus Quran yang saya susun ya. Ini ternyata bukan hamada, tapi hamida. Hamida yahmadu hamdan. Alhamdu segala puji. Jadi gini nih Pak Farian. Ini kan hamida yahmadu hamdan. Hamida telah memuji. Gitu. Yahmadu sedang memuji. Hamdan pujian. Gitu. Hamida dia telah memuji, Yahmadu dia sedang memuji, hamdan pujian. Yuhmadu mereka dipuji. Ya wawu alif ini mereka nih, ini kan ua di. Alhamdu segala pujian. Ya, segala puji. Oke. Kita kembali lagi. Jadi alhamdu segala puji lillahi. Tahu prosesnya seperti apa lillahi? Asalnya kan kata Allah tuh. Asalnya kata Allah gitu ya. Dikasih li. Dikasih li artinya bagi, ya kan? Tuh. Kalau misalnya mau disambung lam sama alif. Lam sama alif. Terus begitu ya. Jadi nanti bacanya la lillahi. Tuh, maka alif ini dibuang. Tuh, dengan alif dibuang akan terjadi lamnya 3. Tuh. Lillahi. Tuh, maka dibuang satu lagi. Disederhanakan jadi lillahi. Gitu ya. Prosesnya tuh. Saya akan ini ya. Mana nih? Jadi lillahi itu, aduh nggak kelihatan ya. Lillahi itu asalnya lafaz Allah, gitu. Terus ditambah li. Nah, kalau lamnya kalau disambung nanti jadi lam alif gitu kan? Jadi la lillahi, tidak untuk Allah. Tuh, maka alifnya dibuang. Itu kan kata lillahi, alifnya hilang kan Pak Fari? Iya, Ustaz. Ya, karena kata Allah kan masih ada alifnya, seperti billah ada alifnya ya kan. Tuh, kenapa hilang? Karena kalau tidak dihilangkan artinya nanti la tidak. Ya. La lillahi tidak untuk Allah gitu. Maka alifnya dibuang. Tuh, sementara kalau alifnya dibuang ya.
alifnya dibuang, terus lamnya ini dimasukkan, nanti lamnya ada 3, ya kan? Tuh, supaya tidak banyak, maka dibuang. Dibuang 1 lam terlalu banyak, disederhanakan. Nah, prosesnya lafaz Allah juga. Allah itu asalnya al-ilah. Kita mau tahu prosesnya dari alaha. Dari alaha. Terus jadi ilah. Jadi ilah. Tuh. Jadi al-ilah. Gitu tuh. Oke. Al-ilah. Nah, alif yang hamzah ini nih, alif yang ini nih, hamzah nih, yang i nih, dibuang. Itu prosesnya tuh. Proses lafaz Allah tuh. Tuh, jadi dia Rabb, bukan mabniyah. Bukan apa istilah itu? Bukan isim jamid dia. Ya. Oke, jadi seperti itu prosesnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, alhamdu segala puji lillahi. Jadi apa artinya? Kita mau mengartikan apa lillahi itu? Li-nya itu apa artinya? Ya, silakan. Mas Joy. Li-nya apa artinya? Agar ya Ustaz. Apa nih? Bukan. Bagi atau untuk. Ya, bagi atau untuk. Paling enak sih. Li-nya artinya milik. Jadi segala puji lillahi milik Allah. Bagi Allah juga maksudnya milik Allah, tapi itu bahasa-bahasa lama. Segala puji bagi Allah. Ya, anak sekarang kalau ditanya segala puji bagi Allah nggak ngerti deh Pak. Tapi kalau segala puji milik Allah gampang. Ya, memahaminya gampang. Segala puji untuk Allah itu juga gampang. Ya. Ya, tapi kalau segala puji bagi Allah itu bahasa lama itu. Jadi kalau segala puji milik Allah itu namanya lam lil milkiyah, lam yang artinya milik. Jadi, misalnya Alkitabu lil ustad, buku ini milik ustad. Li-nya artinya milik. Nah, ini namanya ajaran tauhid tuh. Kan tahu kita segala puji milik Allah. Kenapa masih pengen dipuji? Gitu kan? Nah, tapi kalau ada orang puji kita, ya kita puji Allah lah. Kita kembalikan alhamdulillah. Duh, baik banget ya orang ini, alhamdulillah. Baik ya. Rabbi, apa nih? Akar katanya? Ini sudah akar katanya, robaba, tasydid ini adalah huruf double. Jadi robaba, robba. Gitu. Kalau kemarin kan kita tahunya Robbi itu pasti artinya Tuhan. Gitu aja kan? Ya enggak? Tapi kalau sudah mulai buka kamus, nggak mau lagi lihat terjemahan Robbi itu Tuhan. Ya, karena kata Robbi itu maknanya banyak. Kita akan lihat ya. Rabba mengasuh, memimpin. Rabbi Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara, pendidik. Tuh. Maknanya banyak. Kata Rabb. Tuh. Maka banyak penerjemah dari Arab ke Indonesia
itu tidak mau menerjemahkan kata Rabb. Karena kalau diterjemahkan Tuhan itu ada pesan yang tidak terwakili. Ya, ya Rabb itu kembali ke makna, kembali pada maknanya semua aktivitas Allah itu masuk ke kata Rabb, mencipta, memelihara, mendidik, memimpin, mengembangkan, mengatur. Itu makna Rabb. Ya, jadi ketika Allah mengatakan Rabbil Alamin, bukan kalau diterjemahkan Tuhan semesta alam, berbeda dengan yang menciptakan, yang memelihara, yang mendidik, yang mengatur, yang mengembangkan. Gitu kan? Jadi ada mana yang tidak terwakili dengan diterjemahkan Tuhan, kata Rabb. Baik. Al-alamin, akar katanya apa nih? Nah, nanti kita tuh dalam mencari akar kata mesti cepat lihat ya. Al-awalan, ya nun akhiran, menunjukkan jamak, alif sisipan. Jadi akar katanya alama. Gitu. Apa tuh artinya alama? Alamah. Abarah. Ada. Aduba. Arasya. Arama. Azala. Asala. Asafa. Oh, ini udah ketemu alama. Ya. Nanti akar kata itu masih di dalam kurung ya. Ternyata bukan alama ya, alima, mengetahui. Alima ya'lamu ilman, mengetahui. Alim. Al-alamin, seluruh alam. Ya. Oke, ini al-alamin, seluruh alam. Jadi kita sudah dapat 2 ayat ya. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Rabbi, Tuhan, pencipta, pendidik, pemelihara, pengatur, pemilik, al-alamin, seluruh alam. Ya. Nah, ya, alamnya banyak ya. Ini berarti alam itu banyak sekali. Bapak jangan kira alam itu cuma alam dunia sama akhirat saja ya. Ada namanya alam barzakh. Alam kubur. Alam kubur itu disebut alam barzakh. Kenapa? Karena dia memisahkan antara alam dunia sama alam akhirat. Belum alam akhirat itu kubur itu. Belum alam akhirat. Masih barzakh. Barzakh itu pemisah. Kan marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, 2 laut bertemu, masing-masing tidak melampaui yang lainnya, karena di tengah-tengah mereka, di tengah 2 laut itu ada barzakh, ada pemisah. Jadi bukan sekedar alam dunia, alam akhirat, ada alam barzakh. Bukan sekedar alam yang tampak dengan yang tidak tampak. Ya. Bukan sekedar itu, banyak sekali. Ya. Ininya, klasifikasinya. Sekarang ya, alam yang tidak tampak, yang disebut alam gaib, gitu nggak? Itu jin itu nggak bisa lihat malaikat. Jin itu tidak melihat alam kubur, sama-sama gaibnya tuh. Kubur juga alam gaib, jin nggak bisa lihat kubur. Lihat alam kubur, kalau jin bisa lihat alam kubur, nggak ada jin yang kafir. Kita ya,
semuanya pindah-pindah. Baik, sekarang Ar-Rahmanir Rahim. Sudah ini kan? Ya, sudah kita terjemahkan waktu di Bismillah. Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Pak Joy ya. Siap Ustaz, siap. Ya, perhatikan. Di dalam sastra Arab, apabila ada dua kata yang terulang atau apabila ada kata yang diulang, maka pengulangan itu adalah penegasan. Pengulangan sama dengan penegasan. Misal, Al-Ustadul Ustadzu Muhammad. Al-Ustadz Muhammad. Apa itu artinya? Bukan Ustadz Muhammad, bukan. Ustadz yang benar-benar Ustadz adalah Muhammad. Gitu. Jadi pengulangan adalah penegasan. Di sini apa yang hendak Allah tegaskan? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu yang memiliki segala puji. Kalau ada yang lain dipuji, maka pujian itu kembali kepada Allah. Allah itu menciptakan seluruh alam. Ya, Allah itu memelihara, mengatur seluruh alam. Maka Allah sangat terpuji. Semua pujian adalah milik Allah. Allah itu ciptakan jagat raya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Dasarnya adalah kasih sayang. Maka tidak boleh orang beriman putus asa. Kenapa? Karena orang yang putus asa itu seperti tidak percaya kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gitu kan? Jadi karena kita berada di jagat raya ini, jagat raya itu ciptaan Allah. Kita ini bagian dari jagat raya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa mesti berputus asa? Ya, kerja yang benar, yang jujur, gitu kan? Pasti akan dibalas oleh Allah. Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang itu mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang berbuat baik tidak akan sia-sia. Ya. Mengisyaratkan kepada kita bahwa semuanya pasti akan dibalas. Makanya setelahnya adalah Malik Yaumiddin. Gitu tuh ya. Akar katanya apa nih? Maliki. Akar katanya alif nih sisipan nih. Jadi akar katanya malaka. Gitu. Nanti kita cari di mim. Makhara mara'a marra mazaja. Masa mata. Nah, sekarang kita sudah di malaka. Malaka yamliku, memiliki, mempunyai. Malik yang menguasai, yang merajai. Ya, ini deh, di sini deh. Terus baru kita ke ya, Yaumiddin itu yaum, sudah 3 huruf. Ya. Nih, yaum. Wawnya bukan sisipan ya Ustadz yang itu. Bukan, kan 3 huruf. Ya kan? Wawanya ya huruf penyakit namanya. Perhatikan, Pak Joy. Ini kan yaum al-yaum. Berbeda dengan yang di atas nih, ada 3, 1, 2, 3. Oke? Apa tuh artinya? Artinya ini tidak ada akar katanya. Kata yaum itu tidak ada kata dasarnya. Kok bisa begitu? Iya, kata dasar itu harus kata kerja. Hari itu tidak ada kata kerjanya. Telah hari, sedang hari, akan hari, sudah hari, nggak ada kan? Beda dengan telah makan, akan makan, sedang makan, gitu nggak? Hari itu nggak ada kata kerjanya, tuh, maka tidak ada akar katanya. Yaum artinya hari.
Baru sekarang kita di ad-din, ya. Apa tuh ad-din? Nih. Ad-din, al-awalan, ya. Ini al nih awalan. Akar katanya dayana. Ya di tengah berubah menjadi alif. Dana. Kok gitu ya? Dana. Dana. Jadi akar katanya dayana. Dana. Menghutangkan, Ustaz. Ya, siap. Benar. Jadi, kalau kita buka di dana artinya hina. Lihat. Dana yadunu daunan. Jadi kata dana dalam kamus itu ada dua. Dana yadunu, perhatikan ya. Dana yadunu. Setelah dal waw. Ini artinya dana nih alifnya asalnya waw. Oke, kita lihat di dana yadunu kita tidak dapati kata ad-din. Tapi di dana yadinu ada menghutangkan, ada ad-din, pembalasan agama, yaumiddin, hari pembalasan. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya ada ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Boleh nggak? Tahukah kamu orang yang mendustakan pembalasan? Tidak tahu akan adanya, tidak percaya akan adanya pembalasan, sama aja itu ad-din. Jadi agama ini mengajarkan akan adanya pembalasan. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat baik untuk kalian sendiri, tapi kalau kalian berbuat jahat ya untuk kalian sendiri juga. Gitu ya. Ya, kita kembali ya ke jadi sampai sini kita sudah bisa menerjemah 4 ayat. Nanti kita coba kembali ke ayat yang tadi. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Tapi diingat besok tuh akan ada pembalasan. Kalau berbuat baik akan dibalas, berbuat jahat juga ada balasan. Gitu tuh. Ini ajaran inti ini. Ya. Semua harus dimulai dengan bismillah. Tuh, semua harus ikhlas, jangan pernah ingin dipuji karena pujian itu milik Allah saja. Semua dalam kerja yang ikhlas itu harus yakin bahwa kerjanya itu akan dibalas oleh Allah. Gitu ya. Semua harus bersiap-siap menghadapi balasan besok ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada itu ya. Di dalam surah Al-Qalam ya. Allah mengatakan, "Famma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia terima catatan amal itu dengan tangan kanan. Fayaqulu, maka ia mengatakan, "Ha ambillah. Iqra'u kitabiyah. Hoi, baca kitab saya." Dia sendiri belum baca itu, baru dia pegang. Ya. Ha iqra'u kitab, oi, baca buku saya nih. Dia sendiri belum baca. Kenapa dia sangat bangga sekali? Dia tahu kalau dapat catatan amalnya dengan tangan kanannya pasti masuk surga gitu. Enggak pakai disiksa, enggak pakai dihisab lagi. Itu namanya hisab yasir, hisab yang mudah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya dulu aku mengira bahwa aku akan menemui hisab.
Orang yang waktu hidupnya itu bersiap-siap untuk dihisab, mempersiapkan dirinya, dia akan selalu berhati-hati. Nah, karena kehati-hatiannya, maka hisabnya dibikin mudah oleh Allah. Mana tuh? Ya, dia memperoleh catatan amalnya dengan tangan kanannya, itu sudah hisab itu. Hisab yang mudah. Nggak pakai ditanya-tanya lagi, sudah ada, langsung dikasih raportnya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nah, orang yang selalu merasa tidak aman waktu hidup di dunia, tidak aman dari sisa Allah. Mereka itu dalam kehidupan yang meridhoinya. 'Ishatir radiyah itu kehidupan yang meridhoi. Jadi kehidupannya, lingkungannya meridhoi dia. Baik. Nah, sekarang kita di iyyaka na'budu. Masih ada 10 menit lagi ya. Iyyaka na'budu. Ya. Kalau ka itu kan artinya engkau, ya kan? Jadi gimana nih kita mau menerjemahnya? Kita mau menerjemah gimana dari kata ayya? Ya, coba kita lihat ya. Nah, kita coba lihat di kamusnya di Dan ini ya, ini dia maksudnya kata benda nih ya, ayat tuh. Tapi tidak ada kata kerjanya nih. Iyyaka, hanya kepada engkau. Sebenarnya sih asalnya artinya kepada saja, kepada engkau gitu. Iyyaka, kepada engkau, na'budu, naknya kami. Ya, naknya kami. Abada ibadah. Lihat ya. Na'budu itu ini abada, beribadah ya. Abada ya'budu abdan, beribadah. Abada, ia telah beribadah. Ya'budu, ia sedang beribadah. Abdan ya, hamba ya bisa ya. Atau abada ya'budu abdan ibadatan. Perhatikan ini di sini ya, ada a'budu, aku menyembah, ta'budu, kamu menyembah. Ini na'budunya nih, na'budu, kami menyembah. Naknya nih yang artinya kami. Gitu ya. Jadi kita sekarang dapatkan iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, wa-nya dan, gitu kan? Iyyaka kan sudah, hanya kepadamu, nasta'in. Akar katanya apa? Nasta'in itu akar katanya apa? Perhatikan ya. Jangan kita langsung ini akar katanya nasata. Sata'a, ta'aya. Ya, enggak selesai gitu mah ya. Jadi dibuka. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Ya, ininya tabelnya kelihatan ya. Ya. Ini kan na, sta, ya kan? Jadi nasta. Oke? Jadi na awalan, sta awalan. Na artinya kami. Sta artinya minta, akar katanya ayana, ya di tengah berubah menjadi alif, jadi ana. Gitu deh Pak Jai. Ya, jadi ana. Ya. Jadi kita kembali lagi ke kamus ya. Jadi cari di awana. Masih asa, jim, dal, adda, adana, adzaba,
Ra'ara, arama, azala, asala, asafa, azama, aqaba, aqala. Amiya, anada, awaja, ara, ana. Lihat nih, ana ya'inu ainan. Mengalir bercucuran, ainun mata, ainaka, ainaika, belum ketemu nasta'innya. Enggak ketemu. Jadi kita mesti kembali ke lihat nih. Ala ama ya'umu. Bentar lagi nih ya, setelah ini nih ada nih. Ana ya'unu. Jadi ada ana ya'inu. Ini ana ya'unu, yang ini ana ya'inu. Nasta'in nggak ketemu di ana ya'inu. Tapi di ana ya'unu ada nih. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Oke. Jadi kita sudah dapatkan di sini. Naknya kami, staknya minta, ainnya pertolongan. Gitu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan. Begitu tuh. Ya kalau kitab itu ya pakai bahasa Indonesia banyak banget. Itu kan cuma 4 kata kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bahasa Indonesia jadi 10, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lihat. Oke, sekarang saya kasih contoh nih. Misal ya, naqra'u al-Qur'ana. Kelihatan tulisannya? Ya, Ustaz. Ya. Jadi ini ya. Nah, saya mau kasih harokatnya. Aduh. Bisa gitu. Aduh. Kenapa nggak mau? Oke. Naqra'u Al-Qur'ana. Oke, gimana kita menerjemah? Naknya kami, gitu nggak, Pak Fadi? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Naqra, kami membaca, Quran membaca, kami membaca Al-Quran, Al-Quran, kami membaca Al-Quran. Oke ya, sekarang saya balik nih. Saya balik. Al-Qur'ana naqra'u. Quran. Bukan artinya Al-Quran kami baca, bukan. Pasif ya, Ustaz. Bukan. Kalau naqra'ul Qur'ana kan kami membaca Quran. Ya. Oke? Oke. Sekarang objeknya kita taruh di depan. Ya kan? Ini kan subjek predikat. Oke? Kami membaca Quran. Sekarang kata Al-Qur'annya, objeknya ini saya taruh depan. Al-Qur'ana naqra'u. Oke? Ya. Nah, bagaimana kita menerjemah? Kita terjemahkannya hanya Al-Qur'an yang kita baca. Jadi kata hanya di iyyaka na'budu itu tidak ada bahasa Arabnya itu. Hanya itu biasanya innama.
yang artinya hanya itu innama. Tapi kata hanya itu muncul manakala objek jatuh sebelum subjek dan predikat. Kalau misalnya na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Oke? Sekarang iyyaka ditaruh depan, iyyaka na'budu. Artinya beda, artinya hanya kepadamu kami menyembah. Gitu. Nasta'inu iyyaka, kami meminta tolong kepadamu. Nah, iyyakanya kita taruh depan. Iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Gitu. Jadi bagaimana kita mau bikin kaidah? Begini. Objek penderita yang jatuh sebelum subjek dan predikat mengandung pengertian pembatasan. Hanya. Gitu. Nanti akan banyak dijumpai dalam Al-Quran. Wa iyaya fattaqun. Dan kepadaku maka hendaklah kamu bertakwa. Bukan begitu. Dan hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Gitu. Jadi ada pesan pembatasan. Gitu ya. Ini saya masuk nih sastra dikit-dikit. Sampai di sini dulu ya. Sudah jam 8:30. Oke, Ustaz. 9:30, Ustaz. Oh iya, 8:30. Mau bilang 8:30 malam. Baik, nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Silakan Pak Ibu, jika ada pertanyaan. Silakan ya, mau ada pertanyaan. Itu Ustaz yang kata dasar itu berapa bentuk Ustaz? Kata dasar. Kata Misalkan dasar. tadi kan ada yang kasrah semua itu artinya apa? Ada yang fathah semua Ustaz artinya barisnya itu. Ada yang A5 kemudian Pokoknya kita kan taunya fathah semua kan, AAA, ya kan? ya. Ya. Alhamdulillah hamadan, ya kan? Tuh. Yang berubah itu huruf tengahnya doang, huruf tengahnya bisa A, bisa E, bisa U. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Awal dan akhir enggak. Ya Ustaz. Ya, jadi bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Ya. Huruf tengahnya aja yang berubah. Ada lagi silakan. Ya Ustadz, saya nanya yang bagian Alhamdulillahirabbil alamin tadi, yang masalah alam tadi. Tadi Ustadz bilang ada alam barzah sama yang alam gaib ya. Itu tidak menyatu ya Ustadz bilang ya. Berarti jin tidak bisa ngelihat ke alam barzah gitu ya. Bukan. Allah kan katakan al-alamin. Iya. Bahasa Arab itu kan mengenal tunggal, ganda, sama jamak. Nah, di antara ciri jamak itu ada ya nun di akhir. Muslimin, mukminin. Oke? Iya. Berarti alam itu banyak. Kalau al-alamin berarti alam itu banyak. Benar. Nah, saya coba klasifikasikan banyaknya di mana. Misalnya, alam dunia, alam akhirat. Ya kan? Iya. Itu belum jamak karena dua. Ada lagi satu yang membatasi antara dunia sama akhirat, namanya alam barzakh. Ya. Oke. Satu. Dari sisi klasifikasi sudah banyak alam itu. Ya. Ya. Dunia akhirat sama alam barzakh. Ya. Ya. Jadi alam kubur itu belum alam akhirat. Tapi juga dia bukan alam dunia. Dia pemisah. Berarti alam gaib juga terpisah sama alam kubur. Iya. Terus dari sisi ghaib. Kemarin kan kita alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya kan? Iya. Saya katakan al-ghaib, ghaib itu jenis. Maka al artinya banyak. Gitu kan? Iya. Saya ingin mengatakan bahwa yang ghaib itu banyak sekali. Dilihat dari sisi dimensinya banyak sekali. Karena manusia ini ada sisi ghaib dalam diri manusia. Apa itu? Ruh. Kita nggak lihat itu. Jin nggak bisa lihat ruh kita. Jin nggak bisa lihat ruh kita.
Tapi ada malaikat bisa mencabut ruh. Dikasih tugas. Jadi dia bisa melihat ruh kita. Tuh. Tapi kita juga akan ada saatnya bisa melihat ruh kita. Kapan tuh? Kalau ruh itu sudah dicabut dari kita bisa melihat. Dari mana kita tahu? Dari hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Salamah. Wa qad syaqqa basar. Dan matanya sudah terbelalak. Meninggal Abu Salamah. Rasulullah melayat, matanya terbelalak. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh apabila direnggut maka akan dilihat oleh mata. Gitu. Kita nanti akan bisa. Baik, itu dari dalam diri kita yang bukan gaib ada. Yang gaib. Yang jin nggak bisa lihat. Satu ya. Terus dimensi alam gaib itu banyak. Dimensinya tuh. Jin nggak bisa lihat malaikat. Jin tidak bisa melihat alam kubur. Kubur sama gaib juga tuh alam kubur. Ya enggak? Surga, neraka, alam gaib juga tuh. Nggak bisa. Jadi dimensinya banyak. Soalnya yang kita tahu Ustaz di film-film kan hantu itu dari kubur gitu. Jadi kita kirain satu Ustaz gitu. Film-film itu pocong-pocong itu kan dia dari alam kubur gitu. Jadi saya berpikirnya dari dulu itu satu alam gitu. Gaib sama kubur itu gitu. Ya alam kubur ya alam gaib. Dimensinya yang beda. Oh, dimensinya itu berbeda-beda ya? Berbeda. Sekarang saya di sini nih ada yang gaib ini, ada malaikat, ada jin. Jin bisa melihat kita nggak bisa melihat jin. Ya Al-Quran mengatakan innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan cucu-cucunya jin itu melihat kalian dari dimensi min haitsu, dari dimensi la tarawnahum, di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Tapi malaikat bisa lihat jin. Jin nggak bisa lihat, nggak bisa. Jin nggak bisa lihat malaikat berarti? Nggak bisa. Nanti malaikat dipukul waktu nulis catatan amal. Apaan nulis catatan amal? Gitu ya. Saya kira itu. Oke, Ustaz. Ya. Barangkali ada yang mau tanya lagi, silakan. Baik, Pak Fahri kayaknya sudah deh. Ya, Ustaz, mohon tutup Ustaz. Ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita masih berapa hari lagi, Pak Fahri? 2 hari lagi Ustaz, sampai hari Sabtu. Ahad ya. Kalau sampai hari Ahad berarti 3 hari lagi. Oh Jumat, iya, Sabtu, Minggu. ini Jumat atau Kamis? Oh, Kamis. Kamis. Ini Ustaz. Ya. 3 hari lagi insya Allah. Masih 3 hari lagi. Ya, lumayan lah. Insyaallah. Tuh, tapi kalau pengen sip hasilnya kayak anak di Pontianak ya nggak bisa Zoom. Ya. Ya. Karena kalau langsung itu kita bisa latih buka kamusnya. Langsung berarti ke tempat Ustaz ya, Ustaz? Ke tempat saya bisa. Atau ngundang saya, Mas Joy, kumpulkan berapa orang, 20 orang, 30 orang. Saya diundang. Ya. Gitu ya. Ya. Jangan pernah berpikir dana. Ya. Gitu kan Pak Fahri? Betul Ustaz. Ya, saya sekarang Pak Fahri diundang ke Pontianak kemana? Ke Malaysia. Saya ditanya berapa? Saya nggak ada tarif. Ya, yang penting saya sampai tempat bisa tidur, bisa makan, gitu nggak? Masya Allah. Sudah terbukti kok Ustaz kan? Waktu kita di Gorontalo, di Bali juga seperti itu kan? Kita hanya berangkat doang kan? Apa yang nyedain dananya? Ada aja nggak tahu dari mana waktu itu. Ada insya Allah. Masya Allah. Bang Ustaz. Iya Pak Ya. Yudi. Kalau misalkan latihannya lewat Zoom bisa nggak Ustaz ya? Bisa? Nah, kalau bisa nanti gitu aja latihan itu bertahap itu
Al-Baqarah yang juz 1 itu lewat Zoom gitu. Iya, kan sekarang Al-Fatihah itu dari 1 sampai 7 dengan saya dulu, ya enggak? Kalau sudah selesai, maka kita akan latihannya lewat Zoom. Ya, nanti Bapak semua yang menerima bukan saya. Kalau saya udah pintar menerima lah. Iya, Ustaz. Ya. Nanti Bapak pintar, Ustaz. nanti Bapak latihan lewat Zoom itu ya. Gimana caranya ya? Untuk memperlihatkan hasilnya itu. Di foto kali Ustaz. Di foto di share. Ya. Di share. Foto share screen, Ustaz. Bisa, Ustaz. Ya udah. Ya, foto share screen nanti saya lihat satu-satu ya. Siap. Gitu ya hasil. Saya kira itu. Jadi kalau latihan nanti Bapak semakin sering latihan, semakin sering dapat sastranya. Kayak tadi ya. Apabila objek itu jatuh sebelum subjek dan predikat, maka pengertiannya pembatasan, gitu kan? Itu sastra itu. Iya, Ustaz. Saya kira itu dulu. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.